kabarnya? Luar biasa. Wah, puji Tuhan, luar biasa semuanya. Bapak Ibu, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pastor Frigo, jadi saya nggak perlu perkenalan lagi. Dan tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pastor Frigo. Cuman sorry Bapak Ibu, saya kembali hadir di sini. Saya melihat gini. Tadi saya juga melihat banner-bannernya. Nah di situ saya merasa ada hal yang harus dibagi. Bapak Ibu, kita hafal ya Amsal 17 ayat 22. Ada yang hafal ayat itu? Saya kasih hadiah kalau hafal. Ada? Ayo, ayat ini kita sering dengar. Tadi saya waktu duduk di situ dikasih tahu nih Amsal 17 ayat 22. Yuk coba. Ada yang bisa? Saya beneran kasih hadiah kalau bisa. Oke, kita buka sama-sama ya. Amsal 17 ayat 22. Ya. Sudah ketemu? Yuk kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan, kita baca sama-sama. Amsal 17 ayat 22. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ayat ini kita sering dengar ya Bapak Ibu? Sering, bahkan dinyanyikan. Nah, bahkan dinyanyikan ya. Sekolah Hati minggu. yang gembira adalah obat. Obat. Betul ya? Iya. Sering kita dengar, tapi sering kali ini saya sewaktu tanya, bahkan kita hamba Tuhan ini sering lupa ayat ini. Padahal sering kita beritakan. Iya. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira. Nah, kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Terkadang kita ini bisa ngomong hati yang gembira. Oke? Tapi hari ini saya yakin semuanya gembira. Sepakat? Amin. Kenapa kok gembira? Karena ada berkat Tuhan di sini. Betul ya? Amin. Saya tadi mendengar dari gembala Bapak Ibu dan beberapa rekan hamba Tuhan majelis di sini bahwa ada pergumulan soal kendaraan operasional, di mana udah puluhan tahun pergumulan itu. Nah, di mana kita hadir nggak dikenal oleh teman-teman di sini. Bahkan Bapak Gembala tadi mengaku bahwa kita nggak tahu siapa nih Pak Frigo, siapa nih Pak Wawan, siapa nih PSJS. Tapi satu hal, bersama Tuhan gak ada yang kebetulan. Betul ya Bapak Ibu, dan berkat itu meluncur di sini melalui siapapun gitu. Nah, khususnya hari ini melalui GSCS dan tadi sudah dijelaskan. Dan hari ini pasti ada kegembiraan itu. Tapi pertanyaannya, kegembiraan itu bisa berlangsung terus gak dalam hidup kita? Tempore. Bagi kita semua lah. Bagi saya pun pribadi belum tentu. Padahal yang Tuhan sebutkan hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Sering mana kita gembira atau semangat patah Bapak? Semangat. Nah, puji Tuhan jujur semua. Kalau jawabannya gembira, ya nggak perlu saya sama Pastor Figo dan Pak Gembala ada berdiri untuk berkhotbah setiap minggu Bapak. Karena banyak semangat yang patah, itulah pentingnya yuk kita belajar tentang ayat ini. Sering kita bilang hati yang gembira, bahkan dibuatnya lagu. Tapi sering kita ini semangat banyak. Karena apa? Banyaknya pergumulan. Nah, hari ini saya cuma bagi 3 hal. Gimana sih caranya supaya kita tetap kuat? Nggak hanya hamba Tuhan, kita semua. Karena kita ini anak-anaknya Tuhan. Dan ini tugas kita semua. Bukan tugas hamba Tuhan. Tugas anak-anak Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, itulah sebabnya kita di misi selalu mengkobarkan semangat itu. Dan kita tadi Pastor Frigo bilang kita membantu gak hanya satu sinode, seluruh sinode, karena kita mau mengerjakan ini tadi. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan tulang. Yuk, 3 hal yang saya mau bagikan. Saya yang pertama Bapak Ibu, gimana caranya supaya kita hati gembira? Ayat Amsal 3 ayat 5. Di situ dituliskan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Nah, ini juga kita bilang percaya Tuhan, tapi di saat ada masalah, ada something yang nggak buat kita nyaman, kita akhirnya bersandar dengan pengertian kita sering ya, gitu. Nah, yang pertama untuk itu, yuk, kalau kita percaya Tuhan, yang pertama berharaplah sama Tuhan. Gimana caranya Pastor Warapan berharap? Itu jelas di situ tadi saya lihat. Yesus Kristus teladan dalam pemberitaan Injil. Wih, keren Bapak Ibu punya
Ini apa Pak namanya? Tema tahunan. Tema tahunan loh. Nggak kebetulan saya datang di sini bagi ada tema tahunan ini. Iya. Berharap sama Tuhan itu ini. Jadikan Kristus teladan. Gimana Pastor Kristus jadi teladan? Lewat firman Tuhan, ayat-ayatnya. Kita nggak perlu hafal satu Alkitab, tapi paling tidak peganglah satu ayat yang bisa buat Bapak Ibu selalu bergembira. Itu cara berharap sama Tuhan. Di saat kita jatuh, kita ingat misal ayat ini tadi, hati yang gembira. Di saat kita banyak pergumulan, oh ya, hatiku harus gembira terus nih. Nah, itu artinya kita berharap sama Tuhan, percaya sama Tuhan, mengimani ayat-ayat firman Tuhan. Jadikan Kristus teladan dalam pemberitaan Injil. Pertama, berharap sama Tuhan. Ya, arti berharap ini panjang, tapi saya nggak perlu jelaskan. Nanti itu tugas Pak Yani sebagai gembala yang menjelaskan di sini. Tapi saya mau bagikan, pegang satu ayat yang merema yang bisa membuat Bapak Ibu kuat, yang selalu ingat bahwa oh ya, Tuhan Yesus selalu menyertai aku. Dan itu nyata, dan hari ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nggak dikenal, nggak tahu, tapi datang. Dikirim berkat pergumulan dari Bapak Gembala dan jemaat. Tadi saya ingin infokan juga Bapak Gembala kan keluarkan ke jemaat ya. Kita butuhin. Dan saya yakin berkat ini nggak berhenti di sini saja Bapak. Tuhan akan kirim banyak orang melalui jemaat di sini. Amin. Akan memberkati gereja ini. Aman Bapak Ibu? Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, tadi ditulis percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kedua apa? Seringkali kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena apa? Kebiasaan kita yang kedua sebagai manusia, karena kita terlalu banyak alasan. Coba cross check dari kita semua, siapa yang nggak pernah punya alasan? Coba angkat tangan. Ada nggak yang nggak punya alasan dalam hidup? Banyak. Nah, semua ada. Saya pribadi yang berdiri di sini pun juga. Oleh sebab itu saya bagikan, karena saya juga merefleksikan diri saya terlalu banyak alasan. Khususnya saya berangkat ke tempat ini Bapak Ibu. Saya tadi ada istri yang saya tinggalkan, ada 3 anak, di mana nanti ada Pulau Tempang. Nah, saya punya saudara di sana, saya telepon. Sewaktu saya telepon, bro, sis, Reta mau ke sana nih. Nggak salah kamu mau ke sini, nggak bisa pulang kamu nanti. Bayangin tuh, ada alasan itu Bapak Ibu ya. Iya. Istri saya juga dengar, nggak bisa pulang, sedangkan saya nanti tanggal 16 harus pergi sama keluarga. Jadwal dari bulan apa ya Pak Frigo? Kita harusnya berangkat tanggal berapa Pak? Tanggal 2. Jadwal kita itu harusnya 3 Mei. 3 Mei. Iya. Tapi karena saya ada urusan, diundur di Juni. Nah ternyata minta jadwal kapal itu nggak ketemu Bapak Ibu. Harus nunggu 1 Juni. Nah 1 Juni kemarin kita cari data, nggak dapat. Udah, kalau saya bilang banyak alasan, bisa nggak saya nggak datang di sini Bapak? Bisa, sangat bisa, karena kekhawatiran itu sudah terjadi. Dan istri saya bilang, yakin tak berangkat, kita nanti tanggal 16 mau pergi loh. Terutama anak-anak saya, Papi jangan pergi, kita nanti gimana kalau Papi terdampar di sana? Bayangin Bapak Ibu kayak gitu. Nah ini kesaksian nyata. Iya, jadi banyak alasan. Tapi kembali lagi, kalau kita tahu kita berharap sama Tuhan, alasan itu harusnya jadi nomor sekian. Dan puji nama Tuhan, di detik terakhir tanggal kemarin ya Pak Frigo ya, kita sudah beli tiket ke Ambon, tiket Trigananya nggak dapat. Kemarin nih, tiket Trigana nggak dapat, tapi kita sudah beli tiket Ambon. Itu saya sudah mau telepon Pak Frigo, Pastor Frigo saya nggak jadi ikut karena pesawat Trigana nggak ada, pasti nggak bisa pulang saya toh. Tapi ya sudah, kita harus berharap sama Tuhan dan nggak boleh banyak alasan. Tadi pagi waktu kita di pesawat landing di Ambon dapat kabar pesawat Trigana kita sudah dapat 2 tiket. Kasih kemuliaan. Alasan itu boleh, karena alasan itu selalu ada dalam hidup kita. Tapi kembali lagi poin pertama, kita harus berharap sama Tuhan. Dan ada kesaksian lagi barusan terjadi, saya ngobrol dengan Bapak siapa tadi? Pak siapa? Pak Yop, Pak Payo. Oh yang kemarin teleponan ya. Nah Pak Payo, saya udah dapat jadwal kapal di mana jelas nanti pulang tanggal 11. Tapi kembali lagi saya telepon saudara-saudara di sana dan Pak Frigo juga bilang, Nyok,
kapal ini belum tentu tanggal sekian karena cuaca itu nanti bisa berubah-ubah. Saya sudah di sini Bapak Ibu. Udah ya kan? Kembali lagi saya sudah di sini Bapak Ibu. Gimana? Tiket Trigana juga udah dibeli. Saya harus ke Mua. Kalau saya nggak berangkat kan artinya saya nggak tanggung jawab dong. Nah, gimana terus Tuhan? Saya berdoa. Seiring ngobrol dengan Pak Gembala dan tim, saya juga berdoa ya kan. Saya udah telepon tadi sekretariat, pesen langsung Pak Pastor Wawan, nggak usah tunggu aja karena kapal belum jelas. Nah udah. Tadi saya ngobrol dapat jawaban. Pak Yop, Papa Yop, ini jadwal pasti? Pasti. Oh ya udah, puji Tuhan kalau pasti. Saya langsung telepon di depan Pak Yop tadi. Kasih tepuk tangan dulu. Saya telepon sekretariat, oke, cek tiket Trigana, nanti langsung pesen. Kembali lagi, banyak alasan lagi dijawab. Pastor Wawan, tiket Trigananya masih close. Nah, masih ada pergumulan lagi, tapi saya yakin kalau Tuhan sudah izinkan saya ada di sini dan Pak Frigo berangkat ke Tepa, Tuhan akan sertai kita pulang. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, itulah sebabnya ayo kita belajar. Jangan terlalu banyak alasan. Jangan melihat alasan kita dulu, tapi lihatlah janji Tuhan ini tadi. Apa yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu? Ya. Korelasikan dengan ayat firman Tuhan tadi. Kalau firman Tuhan berkata, aku akan menyertai, aku akan memenuhi segala kebutuhanmu, aku akan menyembuhkanmu. Imani itu, nggak usah ada alasan lagi. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan akan sertai Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu. Nah ini eksekusinya. Setelah kita tahu, oh alasan itu sekian lah ya. Ya ternyata ya, aku kalau percaya Tuhan harus berharap sama Tuhan. Udah, alasan nomor sekian. Dan sudah ada bukti nyata. Dan saya yakin Bapak Ibu juga punya kesaksian yang banyak tentang perjalanan rohani dengan Tuhan. Nah yang ketiga, yang terakhir, berharap sama Tuhan, jangan banyak alasan. Yang tiga, menghasilkan buah. Nah menghasilkan buah ini seringkali kita bingung gimana cara menghasilkan buah. Simpel saja, lakukanlah bagian kita. Katakan sama-sama, lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita maksudnya apa Pastor? Ya apa yang kita bisa. Tadi kayak saya, oh tiket belum jelas, saya cari, searching, telepon sana sini, minta bantuan Pak Frigo dan akhirnya dapat. Nah saya lakukan bagian saya. Nah buahnya apa? Nah buahnya yang saya sekarang tuain. Saya dapat berita semuanya dan sudah terselesaikan semuanya. Tinggal tiket pulangnya saja. Kapal sudah pasti, tapi Trigana belum. Tolong bantu doa Bapak. Amin. Amin. Nah menghasilkan buah. Lanjutannya apa dari misi kita? Nah ini yang kita mau kerjakan. Kita sudah diberkati, Bapak Ibu sudah diberkati. Yuk kita hasilkan buah dari kehidupan kita. Khususnya gereja di sini sudah diberkati, bagikan itu. Kalau kita mampu memberkati orang, lakukan. Karena itu buahnya. Nah berkat bukan selalu berkata finansial kok. Berkat itu bisa berkat bisa kita lakukan lewat kehidupan kita. Kayak tadi saya bersaksi tentang tiket, tentang pergumulan saya. Nah itu jadi berkat buat Bapak Ibu pasti. Bukan selalu tentang uang. Nah ini saya tekankan. Tapi berkat itu, buah itu, menghasilkan buah itu kita jadi berkat bisa lewat perkataan kita, bisa lewat tingkah laku kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah sekarang waktunya ayo cek, sudahkah aku menghasilkan buah? Kalau belum, nggak ada waktu kata terlambat. Lakukan sekarang, hasilkan buah supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mau Bapak Ibu? Amin. 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 SCS sudah melakukan ini, kita belajar untuk menghasilkan buah. Lewat apa? Ya perjalanan kita misi. Kita berbicara sudah nggak lagi tentang finansial, kita diberkati memang. Tapi sekarang kita mau bagikan yuk semangat. Spirit roh ini yang harus kita bagikan. Tadi saya bilang ke Pak Gembala dan beberapa teman-teman di sini tadi, ayo kita bersatu yuk. Sudah nggak usah pikirin, oh aku dari A, aku dari B, aku dari hamba Tuhan ini. Duduk bareng, ngomongin yuk gimana menangin banyak jiwa, gimana kita sebarin kerajaan surga ini, Injil kerajaan surga ini, gimana kita bisa jangkau banyak jiwa lagi. Mau Bapak Ibu? Amin. Dan saya itu bukan tugas hamba Tuhan. Oke, sepakat? Itu tugas, kembali lagi, gereja misi Injili
Indonesia. Gereja Bapak Ibu ini gereja misi Injili. Nah, yang beritakan Injil bukan tugas hamba Tuhan, tapi tugas anak-anak Tuhan. Ini yang harus dipegang oleh kita. Nah, oleh sebab itu jemaat harus mensupport gembala. Gembala harus mendukung juga jemaat. Artinya apa? Semuanya bersinergi. Dan kami berdua belajar itu. Dan hasilnya sangat kita istilahnya kita dapat, dimana kita berdua jalan ngobrol banyak sekali Bapak. Nah, oleh sebab itu saya mau bagikan ini. Yuk, ini bukan tugas hamba Tuhan, tapi tugas anak-anak Tuhan untuk menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya yakin percaya 3 hal ini kalau Bapak Ibu lakukan, berharap sama Tuhan, jangan banyak alasan, hasilkan buah. Nama Tuhan akan dipermuliakan melalui gereja ini. Amin. Amin. Sekian, terima kasih, Tuhan berkati. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Sama-sama kita naikkan pujian Jalan Hidup Orang Benar.